Bayangkan deh, Anda bisa melakukan perjalanan lurus ke bawah. Langsung menembus tanah di bawah kaki Anda. Bukan cuma beberapa meter ya, tapi terus ke bawah. Melewati gua terdalam, menembus bebatuan, sampai ke inti planet kita yang panasnya kayak matahari. Kira-kira apa yang bakal kita temukan di sana? Perjalanan ini bukan cuma soal jarak geografis loh. Ini perjalanan menembus fisika dan waktu. Oh, oke. Setiap lapisan yang kita lewati itu punya aturan mainnya sendiri. Dengan tekanan, suhu, dan material yang benar-benar di luar imajinasi kita. Jadi kayak dunia yang berbeda di setiap lapisannya. Betul sekali. Anggap saja kita lagi mengupas bawang raksasa. Dan setiap lapisannya itu sebuah planet yang sama sekali berbeda. Oke, menarik. Mari kita bedah ini lebih dalam. Misi kita hari ini adalah melakukan perjalanan imajiner itu. Siap. Berdasarkan tumpukan informasi yang sudah Anda siapkan, kita akan coba bangun peta mental tentang apa sih yang sebenarnya ada di bawah kita, lapisan demi lapisan. Mulai dari yang paling kita kenal ya. Tepat, kita mulai dari permukaan, terus kita terjun bebas ke dunia yang benar-benar asing dan ekstrim. Jadi, ayo kita mulai menggali. Haha, ayo. Lapisan pertama yang kita tembus itu kerak bumi. Lapisan yang sebenarnya super tipis. Kalau bumi itu telur rebus, kerak ini bahkan lebih tipis dari cangkangnya. Betul, kurang dari 1% volume planet. Tapi jangan salah, di lapisan tipis inilah semua drama kehidupan yang kita kenal terjadi. Tepat sekali. Bahkan baru 60 cm di bawah tanah, kita udah ketemu ahli konstruksi alam. Tikus Mondo. Ah, si penggali ulung? Hewan ini bisa menggali terowongan lebih dari 18 meter dalam sehari. Gila kan? Bener-bener efisien. Turun sedikit lagi ke kedalaman 3 meter, kita mungkin nemu sesuatu yang mirip alien. Cacing tanah raksasa dari Australia. Yang panjangnya bisa hampir 1 meter? Iya, sampai 90 cm. Ngeri-ngeri sedep bayanginnya. Nah, yang menarik di sini itu gimana kehidupan beradaptasi secara ekstrim hanya dalam beberapa meter pertama ini? Maksudnya? Ini seperti balapan persenjataan evolusioner. Semakin dalam kan, semakin sedikit sumber daya kayak cahaya dan oksigen. Iya. Jadi organisme itu nggak bersaing dengan jadi lebih kuat, tapi dengan jadi lebih efisien secara metabolik. Mereka itu master dalam bertahan hidup dengan sedikit. Wow, oke. Dan batas-batas alam ini munculnya cepat banget ya. Di kedalaman 7 meter, kita sudah melewati akar terdalam dari pohon-pohon hutan tropis. Lalu di 12 meter, hati-hati ada buaya Nil. Ternyata mereka menggali liang terdalam di antara semua hewan. Siapa sangka ya buaya? Tapi ini bukan cuma tentang alam, semakin dalam kita pergi, jejak ambisi manusia mulai kelihatan. Dan ini menunjukkan gimana cara kita memandang ruang bawah tanah. Dulu cuma buat nambang sumber daya. Sekarang jadi ruang untuk hidup, bercocok tanam, bahkan rekreasi. Betul. Di London di kedalaman 33 meter, ada pertanian vertikal di bekas terowongan perlindungan bom. Tanam sayur pakai lampu LED. Iya. Lalu alam kembali pegang rekor di 122 meter. Akar pohon ara liar di Afrika Selatan nembus bebatuan demi cari air. Kekuatan alam. Tapi yang paling aneh, di kedalaman 155 meter, Anda bisa check-in ke hotel. Betul, Silver Mine Hotel di Swedia. Dibangun di bekas tambang perak. Hotel? Di kedalaman segitu? Saya bahkan nggak bisa bayangin sinyal wifi-nya gimana. Iya, mungkin bukan tempat terbaik buat yang punya klaustrofobia. Tunggu dulu. Dari manfaatin lubang yang udah ada, ambisi manusia naik level. Bikin terowongan raksasa sendiri. Nah, rekayasa modern. Di 286 meter, kita lewatin terowongan Eksund di Norwegia. Salah satu terowongan bawah laut terdalam di dunia. Dan kalau haus, sumur air terdalam yang digali pakai tangan manusia, sumur Woodingdean di Inggris, dasarnya ada di 396 meter. Dan sumur itu adalah batas dari apa yang bisa kita capai dengan teknologi tradisional. Untuk pergi lebih dalam lagi, kita harus hadapi tantangan fisika yang sama sekali baru. Tekanan dan suhu yang brutal. Tepat. Aturan mainnya bakal berubah total. Oke, mari kita masuk lebih dalam. Di kedalaman 1.600 meter, tekanannya sekitar 330 atmosfer. Coba bayangin sensasinya. Sulit dibayangkan. Itu seperti numpuk 4 gajah di atas kepala Anda. Wow. Anehnya, bahkan di sini masih ada kehidupan. Para ilmuwan nemuin cacing-cacing kecil yang hidup di celah-celah batuan di tambang emas. Penemuan ini benar-benar mengubah cara pandang kita loh.
Ini memunculkan pertanyaan fundamental. Apa batas kehidupan? Tepat. Apa sebenarnya batas absolut dari kehidupan? Setiap kali kita pikir udah nemu batasnya, organisme seperti ini muncul. Mereka nggak cuma hidup di sana, mereka berkembang biak. Jadi biosfer bumi itu jauh lebih dalam dari yang kita kira sebelumnya. Jauh lebih dalam. Manusia juga nggak mau ketinggalan. Bukan cuma buat sains, tapi juga buat seni. Ini yang unik. Pak ilmuwan pergi ke tambang emas buat mempelajari matahari. Apa hubungannya coba? Justru itu kuncinya. Di permukaan, kita ini terus-menerus dihujani radiasi kosmik dari luar angkasa. Oh, gangguan kosmik ya? Betul. Gangguan ini bikin beberapa eksperimen fisika yang sangat sensitif jadi mustahil dilakukan. Tapi dengan turun 1,5 kilometer ke bawah tanah, para ilmuwan di tahun 1965 itu pakai lapisan bumi di atas mereka sebagai filter raksasa. Jadi mereka bersembunyi dari radiasi? Tepat. Di kesunyian kosmik itulah mereka pertama kali berhasil mendeteksi partikel subatom dari matahari yang namanya neutrino. Jadi semakin dalam Anda pergi, semakin tenang lingkungannya. Menarik banget. Jadi semakin dalam, semakin sunyi dari kosmos. Tapi sebelum suhu jadi sangat panas, kita justru lewatin zona beku abadi. Permafrost ya. Kita lewatin permafrost yang lapisan paling tebalnya ada di Siberia, mencapai kedalaman hampir 2000 meter. Dan bahkan di sana, di Gua Krubera di Georgia, gua terdalam di dunia, ada kehidupan. Ada serangga kecil tanpa mata yang disebut springtail. Betul. Dan dasar gua itu sendiri ada di kedalaman 2190 meter. Itu batas terjauh yang bisa dijangkau manusia dengan turun secara fisik ke dalam gua. Untuk lebih dalam lagi, harus pakai mesin. Harus pakai mesin. Dan rekor-rekor ekstrim terus berlanjut. Dari siaran radio terdalam sampai akhirnya kita nemuin hewan multiseluler yang hidup paling dalam. Cacing dari neraka. Haha, iya. Di kedalaman 3.600 meter, di tambang Afrika Selatan, ditemuin cacing nematoda itu. Organisme ini benar-benar mendefinisikan ulang apa artinya jadi ekstremofile. Dia bisa bertahan dari panas dan dehidrasi yang luar biasa. Cacing itu bukan monster super. Justru sebaliknya, dia itu master efisiensi energi. Mampu bertahan di lingkungan yang nyaris tanpa sumber daya. Betul sekali. Sekarang kita akan menembus lebih jauh lagi, melewati batas yang pernah dicapai manusia secara langsung. Oke, ini mulai masuk ke ranah yang benar-benar asing. Di kedalaman 6,5 kilometer, kita ada di kedalaman rata-rata kerak samudra. Di Tiongkok, pada kedalaman yang sama, mikroba terdalam ditemukan. Dan kita juga melewati titik terdalam yang pernah dibor manusia, Kola Super Deep Borehole di Rusia. Diameternya cuma 23 cm. Lubang yang sangat kecil tapi sangat dalam. Pertanyaannya kenapa mereka berhenti ngebor? Apa mata bornya tumpul? Nah, bukan itu. Masalahnya jauh lebih aneh. Mereka berhenti di kedalaman sekitar 12 km, bukan karena alatnya rusak, tapi karena fisikanya berubah. Fisikanya berubah maksudnya? Pada suhu dan tekanan di kedalaman itu, batuan granit yang seharusnya super keras mulai berperilaku seperti, seperti adonan kental yang panas. Loh? Iya. Mereka nggak bisa lagi mengebor, tapi seperti menekan lubang ke dalam lumpur batu. Ini benar-benar mengubah pemahaman kita tentang bagaimana material berperilaku di bawah tekanan ekstrim. Wow, jadi batuannya sendiri yang menyerah, bukan alatnya. Dan tekanannya di sana ya, analogi gajah tadi kayaknya udah nggak cukup. Tekanan di dasar lubang itu sekitar 4.000 atmosfer. Coba bayangin menumpuk seluruh menara Eiffel dan meletakkannya di atas jempol kaki Anda. Kurang lebih tekanannya seperti itu. Luar biasa. Dan setelah itu, kita benar-benar masuk ke dunia api. Di kedalaman 14 km, kita tiba-tiba ada di genangan batuan cair super panas. Ruang magma di bawah Taman Nasional Yellowstone. Dari sini, kita benar-benar mendekati sebuah perbatasan besar. Betul. Dan penting untuk diingat, kerak bumi yang kita lewati ini ketebalannya nggak seragam. Kerak samudra yang tadi kita sebut itu relatif tipis ya, sekitar 5-10 km. Tapi padat banget. Sementara kerak benua Jauh lebih tebal, bisa sampai 45 km. Terutama di bawah pegunungan. Gunung itu kayak punya akar raksasa yang masuk ke lapisan di bawahnya. Mirip gunung es yang mengapung di air. Celsius. Lebih panas dari oven pizza. Tapi yang bikin saya tercengang dari info yang Anda kasih itu, suhu sepanas ini masih dianggap bagian terdingin dari interior planet kita. Nah, perspektif itu segalanya. Apa yang bagi kita adalah panas yang mematikan, bagi planet ini hanyalah lapisan luar yang, ya, sejuk.
Luar biasa. Akhirnya, di kedalaman rata-rata sekitar 29 km, kita melintasinya. Tekanannya sekarang 10.000 atmosfer. Selamat datang di mantel bumi. Dan sekarang kita berada di lapisan yang membentuk sebagian besar planet kita. Sekitar 84% dari total volume bumi ada di sini. Ya, mantel ini lapisan raksasa setebal 2.900 km. Isinya campuran besi, silikon, magnesium, dan oksigen. Dan jangan bayangin ini batu padat. Bukan. Teksturnya lebih kaya, katakanlah, karamel yang sangat kental dan panas. Disinilah bagian yang paling menakjubkan bagi saya. Ahli geologi percaya bahwa semua berlian yang pernah kita lihat itu terbentuknya di dalam mantel atas ini. Oh ya? Pada tekanan dan suhu yang ekstrim, atom karbon biasa dipaksa untuk mengkristal jadi berlian. Kemudian, sekitar 1 miliar tahun yang lalu, letusan gunung berapi yang super cepat dan dahsyat menembakkan batuan berisi berlian ini ke permukaan. Jadi setiap berlian yang kita lihat itu adalah penumpang dari perjalanan paling ekstrim dan paling cepat di planet ini. Wah, jadi lebih menghargai batu itu sekarang. Hahaha, betul. Dan mantel ini nggak diam kan? Dia terus bergerak. Sangat lambat, tapi dengan kekuatan yang luar biasa. Mantel dan kerak di atasnya itu terpecah jadi lempeng-lempeng tektonik raksasa. Yang terus bergeser. Betul. Lempeng-lempeng ini bergerak dengan kecepatan yang sama dengan pertumbuhan kuku kita. Sekitar 2,5 sampai 5 cm per tahun. Pergerakan lambat inilah yang menyebabkan gempa bumi, membentuk pegunungan, dan menggeser benua selama jutaan tahun. Saat kita terus turun melewati mantel, suhunya meroket. Dari sekitar 480 derajat di bagian atas, sampai lebih dari 3.870 derajat Celcius di dekat batas berikutnya. Dan tekanannya. Tekanannya sekarang mencapai 240.000 atmosfer. Ini sudah di luar nalar. Pada kedalaman sekitar 2.900 km, kita melintasi batas berikutnya, menuju inti luar. Di sini, kondisinya berubah drastis lagi. Apa yang berubah? Lapisan ini sepenuhnya cair, lautan logam cair. Tunggu, cair, meskipun tekanannya jutaan kali lipat dari permukaan. Kok bisa? Itu karena panasnya yang luar biasa. Inti luar ini terdiri dari besi dan nikel yang dipanaskan sampai hampir 5.000 derajat Celcius. Sebagian besar karena peluruhan unsur radioaktif. Jadi panasnya mengalahkan tekanan? Tepat. Panas ekstrim inilah yang mengalahkan tekanan raksasa dan menjaga logam tetap cair. Dan pergerakan cairan inilah yang jadi alasan utama kita semua bisa ada di sini. Apa maksudnya? Arus turbulen dari lautan logam cair ini, yang berputar karena rotasi bumi, menciptakan efek dinamo raksasa. Oh, Ini yang menghasilkan medan magnet bumi. tepat sekali. Perisai tak terlihat yang membentang jauh keluar angkasa dan melindungi atmosfer kita dari angin matahari yang mematikan. Jadi kalau nggak ada inti luar yang cair ini, Atmosfer kita akan terkikis habis oleh radiasi matahari dan kehidupan seperti yang kita kenal tidak akan mungkin ada. Jadi ribuan kilometer di bawah kaki kita ada mesin dinamo seukuran planet yang terus bekerja buat melindungi kita. Itu wah, luar biasa ya. sangat luar biasa. Dan akhirnya setelah menempuh perjalanan lebih dari 4.830 km, kita sampai di tujuan akhir, pusat planet kita, inti dalam. Selamat datang di tempat paling tidak terjangkau di alam semesta kita. Bentuknya bola logam padat berdiameter 2.400 km, sekitar 3/4 ukuran bulan, dan suhunya sepanas permukaan matahari. Betul. Tapi ini yang membingungkan, kalau inti luar yang tekanannya lebih rendah saja cair, kenapa inti dalam yang lebih panas ini malah padat? Nah, itu adalah paradoks yang indah. Jawabannya adalah tekanan yang tak terbayangkan. Tekanan lagi? Iya, di pusat bumi tekanannya sangat luar biasa besar. Hampir 4 juta kali lipat dari tekanan di permukaan. Tekanan ini begitu kuat sehingga memaksa atom-atom besi dan nikel untuk berkumpul jadi wujud kristal padat, meskipun suhunya ribuan derajat. Jadi tekanan mengalahkan panas? Tekanan mengalahkan panas. Lapisan ini padat banget dan anehnya berputar sedikit lebih cepat dari bagian planet lainnya. Dan katanya disinilah harta karun terbesar berada. Secara teoretis ya, diperkirakan 99% dari semua emas dan platinum di bumi itu tenggelam ke inti saat planet ini terbentuk. Tentu saja di tempat yang nggak akan pernah bisa kita jangkau. Hahaha, tentu saja. Tapi ada detail lain yang lebih menarik. Secara geologis, inti dalam ini relatif muda. Diperkirakan baru mulai memadat sekitar 500 juta tahun yang lalu. Ada dari beberapa batuan di kerak bumi tempat kita mulai perjalanan tadi.
Tepat sekali. Ini seperti jantung planet kita baru terbentuk di tengah-tengah kehidupannya. Ini mengubah cara kita berpikir tentang bagaimana planet menua. Jadi nggak mendingin secara seragam. Tidak. Bumi berevolusi dari dalam keluar dan proses itu masih terus berjalan. Bahkan ada teori baru bahwa inti dalam ini mungkin punya inti lain di dalamnya. Sebuah inti dalam-dalam yang hampir seluruhnya terbuat dari besi murni. Misteri di dalam misteri. Tepat. Jadi apa artinya semua ini? Kita telah melakukan perjalanan dari dunia tikus mondok dan akar pohon, melewati keajaiban rekayasa manusia, ke alam kehidupan ekstrim, tempat lahirnya berlian, dan akhirnya tiba di bola logam padat sepanas matahari di pusat planet kita. Perjalanan ini menunjukkan bahwa bumi bukanlah bola batu yang statis dan membosankan. Ia adalah sistem berlapis yang sangat dinamis dan hidup. Semuanya terhubung. Betul, inti cair yang berputar menciptakan perisai magnet yang melindungi kita, mantel yang bergerak perlahan menggeser benua, dan kerak tipis di permukaan adalah panggung tempat semua drama kehidupan yang kita kenal berada. Kita sudah menjawab pertanyaan tentang apa yang ada di bawah sana. Tapi sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran untuk direnungkan. Mengingat bahwa inti dalam planet kita lebih muda dari beberapa bagian kerak, dan seperti yang kita diskusikan, berputar dengan kecepatannya sendiri yang sedikit lebih cepat dari seluruh planet, apa artinya ini bagi evolusi masa lalu dan masa depan bumi? Mungkinkah detak jantung planet kita sedang berubah seiring waktu? Dan bagaimana cara kita yang ada di permukaan ini bisa merasakan atau bahkan mengetahuinya?